Pernah mendengar nama Somaliland? Somaliland adalah sebuah negara yang terletak di kawasan tanduk Afrika. Meskipun secara de facto, Somaliland merupakan sebuah entitas negara yang memiliki pemerintahan dan politik mereka sendiri, namun pada kenyataannya, negara ini masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuannya secara internasional. Lebih lengkap tentang Somaliland, inilah videonya. Republik Somaliland atau Somaliland adalah sebuah negara dengan pengakuan terbatas. Negara ini terletak di bagian timur benua Afrika, di kawasan yang lebih dikenal dengan sebutan Tanduk Afrika. Dengan wilayah yang mencakup area seluas 177.000 km persegi, negara ini berbatasan dengan negara Djibouti di sebelah barat, Ethiopia di sebelah selatan dan timur, dan dengan Somalia di sebelah timur. Somaliland juga memiliki garis pantai yang panjang, yang membentang sejauh 850 km di sepanjang Laut Aden dan Teluk Berbera. Secara geografi, wilayah Somaliland terletak di daerah yang kering dan berdebu, dengan iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Sebagian besar wilayah Somaliland adalah gurun pasir dan dataran yang luas, namun di sebagian wilayah utara, terdapat pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Ibu kota Somaliland adalah Hargeisa. Hargeisa terletak di wilayah barat laut Somaliland dan merupakan kota terbesar dan pusat pemerintahan Somaliland. Hargeisa memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial di Somaliland. Sebelum secara sepihak mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara pada tahun 1991, Somaliland adalah bagian dari Republik Federal Somalia. Selanjutnya, meskipun sudah mendeklarasikan sebagai negara merdeka, namun hingga saat ini, sebagian besar komunitas internasional masih mengakui jika Somaliland adalah bagian dari Somalia. Karenanya status negara ini masih belum jelas, meskipun secara de facto, Somaliland sudah berjalan sebagaimana halnya sebuah negara. Namun, jika dilihat dari sejarahnya, Somalia sendiri adalah hasil penyatuan dua entitas politik di wilayah tersebut, yang dulunya dikenal dengan nama Somaliland Inggris dan Somaliland Italia. Keduanya ini bersatu pada tanggal 1 Juli tahun 1960 dan membentuk Republik Somalia. Untuk melihat detail sejarah negara ini, kita perlu sedikit mundur ke belakang ke era kolonialisasi bangsa Eropa di wilayah tersebut. Periode kolonialisasi kawasan Tanduk Afrika terjadi pada sekitar akhir abad ke-19 Masehi, ketika bangsa Eropa membagi wilayah tersebut untuk mereka kuasai. Pada periode tersebut, wilayah ini dibagi di antara tiga kekuatan Eropa, yaitu Prancis, Inggris, dan Italia. Pada periode kolonialisasi, wilayah-wilayah ini kemudian lebih dikenal dengan nama Somaliland Prancis, Somaliland Inggris, dan Somaliland Italia. Singkat cerita, pada tahun 1960, pemerintah Inggris menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Somaliland Inggris dengan maksud bahwa wilayah tersebut akan bersatu dengan Somaliland Italia. Selanjutnya, pada tanggal 26 Juni tahun 1960, wilayah Somaliland Inggris diberikan kemerdekaan dari pemerintah Inggris. Pada tanggal 27 Juni tahun 1960, Majelis Legislatif Somaliland yang baru dibentuk menyetujui sebuah undang-undang yang secara resmi mengizinkan penyatuan Somaliland dengan wilayah Somaliland Italia pada tanggal 1 Juli tahun 1960. Akhirnya, pada tanggal tersebut kedua wilayah Somaliland ini bersatu dan membentuk Republik Somalia. Namun, keadaan politik di Somalia memburuk pada tahun 1980-an. Ketika terjadi perang saudara yang panjang dan konflik bersenjata antara kelompok-kelompok yang berbeda. Somaliland mencoba untuk memisahkan diri dari Somalia pada tahun 1991 setelah keruntuhan pemerintahan pusat Somalia. Memanfaatkan keadaan tersebut, pada tanggal 18 Mei tahun 1991, Somaliland secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia dan mengembalikan batas-batas wilayahnya sesuai dengan bekas Somaliland Inggris.
Negara ini kemudian merubah namanya menjadi Republik Somaliland. Pemerintah Somaliland menganggap dirinya sebagai negara penerus Somaliland Inggris, yang kemudian menjadi negara Somaliland setelah diberi kemerdekaan oleh Inggris, meskipun kemerdekaan tersebut berumur pendek. Sejak tahun 1991, wilayah ini diperintah oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis yang mencari pengakuan internasional sebagai pemerintah Republik Somaliland. Namun, kemerdekaan yang diproklamirkan sendiri oleh Somaliland ini belum diakui secara resmi oleh negara atau organisasi internasional manapun. Hingga saat ini, hanya sedikit negara yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Negara-negara yang mengakui Somaliland termasuk Ethiopia, Djibouti, Taiwan, dan beberapa negara di Amerika Latin dan Afrika. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1996, Somaliland secara resmi mengadopsi bendera nasional mereka sendiri. Desain benderanya ini terdiri dari 3 warna utama, yaitu warna hijau, putih, dan merah yang disusun secara horizontal. Desain benderanya tersebut juga menampilkan 2 kalimat syahadat pada bidang berwarna hijau, serta lambang bintang hitam pada bidang putih. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna hijau melambangkan tanah subur dan kekayaan alam, warna putih melambangkan perdamaian dan kesucian, sedangkan warna merah melambangkan perjuangan kemerdekaan dan persatuan. 2 kalimat syahadat melambangkan Islam sebagai agama negara, dan bintang hitam di tengah-tengah bendera melambangkan keberanian dan keadilan. Meskipun belum mendapatkan pengakuan internasional, Somaliland telah mencapai banyak kemajuan dalam menciptakan sebuah negara yang stabil dan memiliki kekuasaan sendiri. Somaliland telah menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia, dan juga berhasil menciptakan sebuah ekonomi yang berkembang. Seperti namanya, Somaliland adalah negara republik. Konstitusi negara ini mendefinisikan Republik Somaliland adalah negara kesatuan dan republik presidensial berdasarkan perdamaian, kerjasama, demokrasi, dan sistem multipartai. Pemerintahan Somaliland terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing berfungsi secara independen satu sama lain. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Somaliland. Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, Somaliland telah mengalami kemajuan signifikan dalam sektor ekonominya. Namun, seperti banyak negara berkembang, Somaliland masih menghadapi berbagai tantangan dalam kemajuan ekonominya. Somaliland memiliki PDB per kapita terendah keempat di dunia, dan terdapat tantangan sosioekonomi yang sangat besar bagi Somaliland, dengan tingkat pengangguran antara 60 hingga 70% di kalangan kaum muda. Pertanian dan peternakan adalah sektor utama dalam perekonomian Somaliland, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor ini. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar pada PDB Somaliland dan merupakan sumber utama penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, kurangnya infrastruktur, dan masalah keamanan yang sering terjadi di kawasan tersebut. Mata uang Somaliland adalah Siling Somaliland. Siling Somaliland pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 sebagai pengganti mata uang Siling Somalia yang sebelumnya digunakan di wilayah tersebut. Mata uang Siling Somaliland diproduksi oleh pemerintah Somaliland dan dicetak di luar negeri. Namun, karena Somaliland tidak diakui sebagai negara merdeka secara internasional, tidak semua negara atau lembaga keuangan mengakui Siling Somaliland sebagai mata uang yang sah atau mengakui Siling Somaliland sebagai alat pembayaran. Akibatnya, penggunaan Siling Somaliland terbatas pada wilayah Somaliland dan transaksi lokal di negara-negara tetangga seperti Ethiopia dan Djibouti. Karena status Somaliland yang belum diakui secara resmi, donor internasional kesulitan memberikan bantuan ke negara ini. Akibatnya, pemerintah bergantung terutama pada penerimaan pajak dan pengiriman uang dari diaspora, yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian Somaliland.
jumlah populasi penduduk Somaliland sendiri pada tahun 2021 lalu diperkirakan mencapai 5.741.086 jiwa. Etnis Somali atau Somalia adalah kelompok etnis asli yang mendiami wilayah Somaliland. Lebih luas lagi, kelompok etnis Somalia adalah kelompok etnis asli yang mendiami kawasan tanduk Afrika yang juga meliputi beberapa negara seperti Somalia, Djibouti, dan Ethiopia. Meskipun terdiri dari satu kelompok etnis, namun penduduk Somaliland terbagi atas klan-klan atau marga yang berbeda-beda. Ishak atau Ishak, Darod, dan Dir adalah 3 klan terbesar di Somaliland, dengan Bani Ishak meliputi sekitar 80% dari populasi penduduk Somaliland. Bahasa resmi di Somaliland adalah bahasa Somali atau Somalia, yang juga merupakan bahasa yang paling umum digunakan di negara-negara tetangga di kawasan Afrika Timur. Selain bahasa Somali, sebagian orang Somaliland juga menguasai bahasa Arab dan Inggris yang biasanya diajarkan di sekolah-sekolah. Seperti namanya, Somaliland berarti tanah orang Somalia. Asal-usul nama Somaliland sendiri berasal dari gabungan 2 kata Somali yang berarti orang Somalia dan kata land yang mempunyai arti tanah. Nama ini pertama kali diberikan oleh Inggris pada sekitar tahun 1884 ketika Inggris berhasil merebut wilayah ini dari pemerintahan Mesir. Mayoritas penduduk Somaliland memeluk agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang sangat penting bagi masyarakat Somali dan merupakan bagian penting dari budaya dan identitas mereka. Agama Islam sendiri pertama kali masuk ke wilayah ini pada abad ke-7 Masehi dan selanjutnya menjadi agama mayoritas di wilayah tersebut. Sejarah masuknya Islam ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Somaliland tidak memiliki catatan sejarah yang pasti. Namun sebagian besar sejarawan dan sumber-sumber tertulis sepakat bahwa Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah ini pada abad ke-7 Masehi oleh para pedagang Arab. Wilayah Somalia pada saat itu dikenal sebagai tempat penting untuk perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya yang menghubungkan wilayah Arab dan Asia dengan wilayah Afrika Timur dan Selatan. Pada saat itu, wilayah Somalia yang sekarang dikenal sebagai Somaliland merupakan daerah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil, termasuk diantaranya adalah Kerajaan Adal dan Kerajaan Ifat. Selain itu, selama sepanjang abad pertengahan, imigran Arab tiba di Somaliland, termasuk Syekh Muslim Ishak bin Ahmed yang nantinya mendirikan klan Ishak dan Abdi Rahman bin Ismail Al-Jabarti yang nantinya mendirikan klan Darod. Itulah sedikit informasi dan rangkuman sejarah dari Somaliland. Dan untuk melengkapi video kali ini, berikut adalah 10 fakta menarik dari Somaliland yang sayang untuk dilewatkan. Republik Somaliland dibagi menjadi 6 wilayah administratif, yaitu Awdal, Sahil, Marodijeh, Togder, Sanak, dan Sol. Kemudian, daerah tersebut dibagi lagi menjadi 18 distrik administratif. Meskipun sampai hari ini Somaliland belum secara resmi diakui sebagai negara berdaulat, tapi Somaliland adalah salah satu negara de facto paling stabil di dunia. Negara ini memiliki wilayah yang dibatasi dengan jelas, mempunyai pemerintahan yang sah, dan populasi penduduk yang permanen. Somaliland memiliki sistem politik yang stabil dan demokratis. Somaliland memiliki sistem politik multipartai dan secara berkala mengadakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat, presiden, dan anggota parlemen. Meskipun saat ini nasib Somaliland belum mendapat pengakuan resmi dari dunia internasional, tapi sebenarnya negara ini pernah diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 1960, setelah negara ini memperoleh kemerdekaan secara penuh dari pemerintah kolonial Inggris. Namun negara berdaulat Somaliland ini hanya berumur selama 5 hari, terutama karena pada tanggal 1 Juli tahun 1960, wilayah bekas Somaliland Inggris dan bekas Somaliland Prancis bergabung membentuk Somalia. Karenanya, sejak saat itu Somaliland tetap dianggap sebagai bagian dari Somalia.
Somaliland memiliki salah satu pelabuhan terbesar di Afrika, yaitu Pelabuhan Berbera yang terletak di pantai barat laut Somaliland. Pelabuhan ini menjadi salah satu pusat perdagangan penting di kawasan timur laut Afrika. Somaliland memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan peternakan, terutama di wilayah pedalaman yang subur. Produk unggulan Somaliland antara lain adalah kambing, domba, dan buah-buahan tropis seperti mangga dan pisang. Somaliland memiliki banyak kota bersejarah yang menarik untuk dikunjungi, seperti kota Hargeisa, Berbera, dan Burao. Kota-kota tersebut memiliki arsitektur dan budaya yang khas, serta banyak tempat wisata yang menarik. Somaliland memiliki satu-satunya bandara internasional di wilayahnya, yaitu Bandara Internasional Hargeisa. Bandara ini memiliki penerbangan internasional langsung ke negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Somaliland memiliki beberapa situs arkeologi penting yang menjadi bukti keberadaan peradaban kuno di wilayah tersebut. Salah satunya adalah situs Lasgil yang terkenal dengan lukisan gua kuno yang dianggap sebagai salah satu karya seni prasejarah terbaik di Afrika. Somaliland memiliki beberapa tempat wisata alam yang menakjubkan seperti Taman Nasional Nasha Hadblu dan Taman Nasional Dalu yang menawarkan pemandangan savana yang subur, pegunungan yang spektakuler, dan pantai yang indah. Itulah sedikit informasi, rangkuman sejarah dan beberapa fakta menarik tentang negara Somaliland, sebuah negara yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuannya secara internasional.